Perkenalkan, aku si Bolang dari Desa Talirandu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Walaupun warnanya hijau, sebenarnya yang kami ambil ini namanya labu kuning, teman. Kata Bibi, labu ini juga tidak kalah enak untuk dikonsumsi meskipun belum matang. Asyik, kami dapat nih. Hehehe. Teman, meskipun biasa dijadikan olahan makanan atau sayur, sebetulnya labu kuning masuk dalam kategori buah loh, karena awalnya berupa bunga dan berbiji. Di rumah, Bibi telah menyiapkan bumbu dan bahan untuk membuat kambewe. Kambewe biasanya hanya berbahan dasar jagung. Namun kali ini, Bibi mengolahnya bersama dengan labu kuning. Meski sederhana, namun masakan ini tergolong istimewa. Labu kuning dipotong, lalu dibuang kulitnya terlebih dulu. Oh iya, kulit jagung manis tidak langsung dibuang, teman, melainkan akan digunakan sebagai pembungkus kambewe. Jagung digiling untuk mempermudah serta mempercepat proses masakan. Teman, kata Bibi, kambewe merupakan makanan khas Buton yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Kudapan ini tidak dapat dijumpai setiap saat. Kambewe biasa dibuat sewaktu musim tanam jagung tiba. Nah, di akhir penggilingan jagung, Bibi masukkan gula merah yang telah diiris sebelumnya supaya lebih mantap. Hehehe. Dina, sama menu kapong. Campurkan seluruh bahan lalu aduk hingga rata. untuk layak tuh sana. Talam, Pak. Asyik. Sementara Bibi membungkus adonan dengan kulit jagung, kami icip-icip gula merah dulu ah. Mai mau sesuai ya. Yeay! Aku jadi tidak sabar. Sebentar lagi adonan kambewenya matang. Nah, kalau sudah begini, tinggal ditunggu sebentar lagi deh. Asyik! Kambewe buatan kami sudah matang, teman. Mari makan. Rasanya manis sekali. Teksturnya empuk. Meskipun dicampur dengan labu kuning, namun rasa jagungnya yang paling mendominasi. Benar-benar legit. Untung saja kami ikut membantu Bibi ambil labu. Jadi kami bisa makan kudapan enak ini. Hehehe. Masakan Bibi Cindy memang juara deh. Kudapan ini harus segera kami habiskan mumpung masih hangat. Teman, kami lanjut makan dulu ya. Aku harus segera mencari kerang mata 7 karena sebentar lagi masak besar akan dimulai. Karena jaraknya jauh, kami tidak bisa membawa perahu sendirian, teman. Wuhu! Saat ini kami sedang berada di bagian barat desaku di Selat Spelman. Melalui selat inilah perjalanan kami menuju dusun Kaudani dimulai. Mantap! Akhirnya sampai juga di tujuan. Tolong bantu bawa barang milik Bibi ya. Terima kasih Bolange pada menghambaikan awai. Umbe. Kawan, langsung saja kita menuju ke tempat di mana kerang mata 7 berada. Setelah menumpang di perahu milik Bibi, sampai juga kami di dusun Kaudani. Yuk, ikut kami mengambil kerang mata 7. Teman, kerang mata 7
bisa dijumpai di laut terbuka, mulai dari perairan pantai dangkal sampai kedalaman 20 meter. Biasanya, kerang ini menempel pada karang, juga bebatuan. Cari yang benar ya kawan, warnanya hampir menyerupai batu nih. Oh iya, disebut kerang mata 7 karena memiliki rangkaian lubang yang berjumlah 4-7 buah, tergantung jenisnya. Karena itulah, masyarakat Indonesia Timur sering menyebut kerang jenis abalon ini sebagai siput mata 7. Kalau sudah terkumpul, masukkan ke dalam kepis kawan. Ayo cari ke sebelah sana Arya. Biasanya siang hari begini, kerang mata 7 akan bersembunyi. Aku harus lebih jeli. Asyik, aku dapat lagi. Sepertinya sudah cukup. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Arya, lempar bolanya ke sini. Yeay, masuk kawan. Wuhuu. Kalian pasti tidak bisa mengalahkan kami. Pasti kami juaranya. Arya, bersiap. Aku harus menjaga ring timku nih. Jangan sampai mereka berhasil memasukkan bola ke dalam sini. Gawat, mereka sudah menguasai bola. Yeay, tidak kena. Ada di sana Arya, ayo turun sedikit. Orang. Di tempat inilah aku dan kawan-kawanku biasa bermain. Kali ini kami bermain basket air. Seru kan? Yes, bola berhasil aku tangkap lagi. Sekarang akan kumasukkan bola ini ke dalam ring mereka. Mantap! Aku berhasil. Sepertinya keberuntungan memang sedang berpihak kepadaku nih. Aku malah ala kapa katuno kakakku. Umbe. Aku malah moy. Kawan, aku pergi dulu ya. Sampai jumpa di permainan seru berikutnya. Hehehe. Nando mana babahanku Amanya. di babahan kana yum endep kana utai babo mai tu. Oh, umbe pak, aku malah maunya. Mai kelana. Aduh, ternyata paman kehabisan bahan karena sudah digunakan untuk membuat pesanan lain. Kalau begitu, aku keluarkan jurus andalanku dulu deh. Jurus panjat pohon kelapa. Hehehe. Kata ibuku, untuk melakukan segala sesuatu diperlukan keberanian dan keyakinan. Aku pasti bisa sampai ke atas sana. Oh iya, teman di rumah, jangan meniru kegiatan ini tanpa pengawasan orang dewasa ya. Hehehe. Yeay, aku berhasil. Tolong bawa daun kelapa ini ke paman Abu kawan. Ngomong-ngomong, kalian tahu kampocia tidak? Sini, ikut kami mengolahnya. Daun kelapa yang telah diambil dipisahkan dari pelepahnya. Atun dan Arya, buat yang benar ya. Jangan sampai sobek atau salah potong. Nah, kalau sudah terpotong, paman akan mengambil tulang daunnya supaya lebih mudah dibentuk. Oke samo ita. Ben, kesamanya. Mbana no kanti bamu itu. Lihat deh, membuat kampocia bukan lagi perkara sulit untuk paman. Keren ya. Om, kesamanya kau ini ya? Mbano kesamo. Balang. Ya sudah, kalau begitu teman, kami lanjutkan dulu membuat kampocianya ya. Saat ini di rumahku sedang kedatangan para bibi. Mereka akan membuat makanan untuk warga desa. Ada 2 masakan yang akan dibuat.
kerang mata 7 kuah santan, dan kasuami. Lebih baik langsung saja aku berikan kerang mata 7 serta kampocia ini, teman. Terima kasih. Para bibi mulai membuat kerang mata 7 terlebih dulu. Ayo kawan, kita bantu bibi memasak kerang mata 7. Daging kerang dipisahkan dengan cangkangnya. Kemudian diiris agar ukurannya tidak terlalu besar. Kolang, kana maku sawe tayo me. Hasil nuka panen nuka suka ide. Kalam. Umbe ba. Bantu. Akan tatiao. Triknya sinar matahari tidak boleh memadamkan semangat kami. Dalam satu kebun ada ubi jalar, timun, dan singkong yang akan kami panen. Pohon singkong yang besar-besar inilah yang akan kami ambil. Gali. Gali terus tanahnya sampai singkongnya terlihat. Wah, sudah nampak teman. Ayo kita tarik. Tarik terus. Ayo. Yeay. Gak sia-sia perjuangan kami mengeluarkan tenaga. Ternyata singkongnya besar sekali. Panen singkong selesai. Saatnya lanjut memanen timun yang juga menjadi bagian dari acara inti Kasuke nanti, teman. Mentimun menjadi tanaman yang digemari di desaku karena cepat tumbuh dan berbuah. Jenis sayuran ini dapat dipanen saat usia tanaman 75 sampai 85 hari. Warga di desaku banyak yang memanfaatkan mentimun untuk dijadikan olahan masakan loh. Ibuku pernah bilang mentimun dapat tumbuh dan beradaptasi di hampir semua jenis tanah. Juga dapat ditanam baik di dataran rendah hingga dataran tinggi. Kawan, rapatkan barisan. Perhatikan para pemangku adat telah memulai acara Kasuke. Mari kita berdoa bersama. Kasuke adalah acara syukuran atas hasil alam yang telah dipanen. Acara ini dilakukan rutin setiap kali panen mentimun. Kata ibuku, para petani belum bisa menjual hasil kebunnya jika belum dilaksanakan Kasuke. Belum kata nomi nih. Enggak deh, filmnya ajat manomi. Beberapa timun hasil panen dipotong lalu disebarkan ke beberapa sudut di kebun. Para warga percaya kalau hal ini dilakukan, maka panen timun akan terus berlangsung. Ayo kita kembali ke rumah sambil membawa singkong hasil panen ini, kawan. Ini akun saya namanya. Usai balik pandai baik tuh makan romai telah hintai. Umbe. Bantukan ang mai mo. Kalam mo andwa. Mai mo na hinta. Setelah aroma bumbu tercium harum, kerang mata 7 langsung ditumis hingga tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, ibu lanjut menuangkan santan ke bagian atasnya. Selagi aku dan ibu mengolah kerang mata 7, kawan-kawanku di atas membantu bibi membuat kasuami. Nah, singkong yang telah selesai diparut lanjut diperas sampai tidak ada lagi kandungan air tersisa. Memerasnya tidak dengan menggunakan tangan, namun dengan alat ini. Tekan kuat-kuat ya. Kalau masih ada air pada singkong, pembuatan kasuami bisa gagal nih. Yeay! Singkong berhasil diperas hingga kering. Para bibi langsung mengolahnya dengan menambahkan pewarna makanan supaya kasuami menjadi lebih menarik. Ada warna merah, hijau, juga coklat. Nah, kalau sudah tercampur rata, saatnya kasuami dicetak menggunakan kampocia buatan kami. Ini pindah ya like untuk ini kami Yeay! Tinggal menunggu kasuami matang deh, teman.
waktu yang dinanti telah tiba. Selepas memanen dan memasak, sekarang saatnya kami menikmati hasilnya. Lihat, orang tua hingga anak-anak berkumpul di sini. Semuanya bergembira sekaligus bersyukur atas rezeki yang diterima. Selamat makan semuanya. Rasa khas suaminya enak betul. Rasa gurihnya kelapa ditambah tekstur singkong yang lembut benar-benar lezat. Apalagi dimakan bersama dengan kerang mata tujuh. Gak ada tandingannya. Kerang mata tujuh memiliki tekstur yang kenyal dan empuk. Rasanya gurih karena dicampur dengan santan kelapa. Kawan, habiskan! Teman, tidak ada yang lebih membahagiakan jika kita hidup dalam kehangatan dan kekeluargaan seperti ini. Semoga kebersamaan ini akan selalu terjaga ya. Lestari adat dan budayaku, lestari bangsaku. Hati-hati ya kawan, awas terpleset. Jalannya berlumpur dan licin. Sudah, ikuti aku saja. Aku tunjukkan sebuah harta karun. Pasti kalian suka deh. Nah, ini dia harta karun yang aku maksud. Tambelu atau cacing pohon bakau. Untuk mengambilnya, pohon bakau ini harus dipotong dan dibelah terlebih dulu. Sukan tanah beli. Akide kaku dulu. Nama garba itu. Ngaru kakalam. Udah bangka. Oh iya, keberadaan tambelu ditandai oleh jejaknya pada batang pohon ini. Lihat nih teman, tambelu membuat lubang atau jalur di dalam batang pohon bakau yang sudah membusuk dengan menggunakan kepala dan gigi mereka. Meskipun sudah lapuk dan basah, batang kayu bakau ini keras sekali. Namun tenang saja, kalau urusan begini, aku sudah terbiasa kok. Nah, kalau sudah terbelah, tinggal diambil deh ulat pohon bakaunya. Cacing tambelu mirip seperti cacing tanah, namun berukuran lebih besar dan warnanya putih. Bu guru bilang, tambelu banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan tambelu bisa ditemukan di daerah lain seperti Kalimantan. Nah, sepertinya sudah banyak tambelu yang kami ambil. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kawan. Yuk kita bawa. Teman, sudah pernah makan tambelu sayur asam belum? Ini lihat cara kami membuatnya. Aku bertugas membersihkan tambelu, sedang Samirun potong-potong bahan dan sayuran. Samirun, yang betul memotongnya ya. Jangan terlalu kecil ataupun besar.
yang sedang-sedang saja. Sebelumnya, aku pernah membantu ibuku mengolah masakan ini. Karena enak, makanya kami membuatnya lagi. Namun kali ini ala bolang. Sambil menunggu Samirun menyelesaikan bagiannya, kawanku Tati mulai membuat bumbu. Bawang merah, bawang putih, serta garam dihaluskan. Kalian bayar nasi apa nih, Pi? Itu Nova. Kulit kacang mete mengandung zat beracun yang dapat membakar kulit. Iya, Sultan. Sudah siap nih bahan dan bumbunya. Ayo dimasak. Bumbu halus terlebih dulu dimasukkan ke dalam bambu yang telah diisi air panas. Tak lupa juga masukkan segala macam sayuran, juga jambu monyet. Sayur harus matang terlebih dulu sebelum tambelu dimasukkan, teman. Jika terlalu lama direbus, tambelu bisa hancur. Selagi menunggu matang, aku membuat sambal kacang mete. Cabai dan kacang mete aku haluskan. Mantap! Sambal kacang mete sudah jadi nih. Ayo kawan, segera dimakan. Segar. Kuah asamnya segar dan hangat. Dimakan sewaktu cuaca terik begini, bikin kami jadi tambah semangat. Jangan lupa makan tambelunya juga ya. Rasanya tambah nikmat karena ada sambal kacang metenya yang sudah kami campur ke kuah. Ternyata kami pandai memasak juga ya. Ya sudah, kami habiskan makanan ini dulu sebelum kembali ke tempat ibu. Mbano ama, kampung naga kapma itu so deti sago vegalo itu. Bolang sambara mudeki, o ina hiwatan do degau. Bantu kana mudeki, melakam dekinin tuku ino bolomo. Untuk mengambil nentu pesanan ibu, kami harus berjalan menuju hutan. Semangat kawan! Puripe! Woi, kampur wiku! Kampur wiku! Woi, kampur wiku kami! Teman, sementara mereka bermain, lebih baik aku langsung mengambil nentu agar dapat cepat dibawa pulang. Ayo Tati, tolong bantu aku ya. Teman, ini dia pohon nentu. Nentu juga biasa disebut paku hata. Tumbuhan merambat ini banyak dijumpai di daerah dataran rendah serta daerah lembab seperti di hutan, tepi sungai, serta sumber air lainnya. Untuk dapat dibuat sebagai kerajinan, kami harus mengambil batang nentu yang sudah tua. Teman, banyak yang menganggap tumbuhan ini sebagai hama karena melilit pada ranting dan batang pohon. Meski dipandang sebelah mata, ibuku dapat mengubahnya menjadi suatu kerajinan yang indah. Aduh, kawan-kawanku ini masih belum selesai bercandanya, teman. Nah, sepertinya sudah cukup nih. Ngapain tuh nafilay ko? Boleh meh. Boleh meh. Memang kerapatan tanah ini nak. Main. Main tu. Bukan gila kita dikira itu para nukis sauro bokai. Sebelum diolah menjadi kerajinan, batang nentu harus dibersihkan dulu. Dedaunan yang ada harus dipangkas.
Sementara aku memangkas daun, Samirun memotong batang nentu yang sudah bersih menjadi 3 bagian. Tujuannya agar batang nentu lebih tipis sehingga lebih mudah untuk dianyam. Meskipun tipis, nentu terbukti sangat kuat loh. Hasil kerajinannya awet sampai tahunan. Oh ya, kerajinan nentu buatan ibuku ini sudah ada sejak lama dan banyak sekali peminatnya. Selain masyarakat desaku, tak jarang pembeli dari daerah lain juga datang berkunjung. Soal kualitas jangan ditanya. Buktinya ibuku diminta membuat tudung saji untuk acara makan bersama satu desa nanti. Ibuku memang hebat. Hehehe. Bolang, pisau bolang. Ini kuku ni tabila. Iya, mana karena aku ni tabila. Sultan, Tabila aku ni. kue mengganggu bolang itu aku nih, aku ka bantuin ini hewan tuh negau. Lihat, Bibi nampak sangat sibuk menyiapkan hidangan. Ada 2 jenis olahan makanan yang akan dibuat, yaitu hidangan utama ayam parende serta kowe palola. Sebelum membuat hidangan utama, terlebih dulu kita buat kowe palola. Terung yang sudah dibersihkan kulitnya diberi bumbu kowe. Kowe merupakan bumbu khas suku Muna loh. Dibuat dari kelapa parut yang sudah disangrai dan ditumbuk sebelumnya. Jika sudah terisi bumbu seluruhnya, waktunya dimasak. Tuang santan ke atas wajan panas, kemudian masukkan serai, juga garam. Tak lama setelahnya, masukkan terung kowe, lalu tunggu hingga santan mendidih. Jangan lupa diaduk agar santan juga kowe terung tercampur rata. Selagi menunggu matang, Bibi lanjut membuat ayam parende. Agar cepat selesai, Bibi berbagi tugas. Bibi Waloya dan Bibi Rono memotong ayam yang sudah dibakar sebelumnya. Sedangkan Tati membantu Bibi yang lain membuat bumbu. Kunyit serta lengkuas yang sudah dipotong kemudian digeprek. Ayo semangat Tati, kerahkan tenagamu. Wuhu! Bahan dan bumbu ayam parende sudah siap. Saatnya memasak. Seluruh bumbu juga ayam dimasukkan ke dalam panci berisikan air panas. Nah, tinggal tutup panci dan tunggu hingga matang. Yeay! Akhirnya matang juga. Pas sekali tudung sajinya juga sudah selesai dibuat. Ayam parende dan kowe palola tinggal ditaruh di tudung saji untuk dibawa ke ladang tempat jagung ditanam. Enggak Ina. Yeay! Teman, di desaku saat ini sedang musim menanam jagung. Biasanya musim tanam jagung dilaksanakan pada musim barat dan musim timur. Kali ini masuk musim timur. Di atas puncak Wakila inilah, baik muda maupun tua, ramai-ramai berkumpul dan bergotong royong untuk menanam. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanan sudah siap nih. Kawan, hati-hati membawanya ya. Kalau tidak, bisa diamuk satu kampung nih. Seluruh warga telah selesai menanam jagung, teman. Inilah waktu yang kami tunggu-tunggu. Yeay! Wah! Aromanya tak tertahankan begitu tudung saji dibuka. Sedap sekali. Ayo diambil Bapak Ibu, ambil yang banyak. Tidak perlu khawatir kehabisan, pasti semua kebagian. Inilah mengapa aku senang tinggal di desa. Kebersamaannya sangat hangat terasa. Selamat makan.
Kami sengaja berpencar untuk mencari tempat teduh, teman, agar makannya lebih nikmat. Namanya bang. Bakalnya kagak lah ini apa lah? Nari. Oleh. Minyak pambakal beda ini. Coba. Ayam parendenya memiliki rasa asin dan segar. Daging ayamnya juga empuk, teman. Ditambah nasi hangat, jadi makin mantap. Sekian kisah kami, Cibolang dari Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.